وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى حضرة رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، ثم خصوصا إلى شيخ بني حجر العسقلاني، وإلى شيخ النووي البنداني، وإلى مشايخنا وأساتذتنا ومعلمينا ولوالدينا لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ونفعنا به وبعلومه في الدارين، آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن ترك فضول الطعام منح لذة العبادة. Barang siapa yang meninggalkan makan yang berlebihan, barang siapa yang meninggalkan atau menghindari makan secara berlebihan, muniha ladzatal ibadati, maka orang tersebut akan dikaruniai dengan yang namanya kenikmatan dalam menjalankan ibadah. Orang yang bisa menekan supaya makannya tidak berlebihan, maka orang seperti itulah yang akan mendapatkan kelezatan atau mendapatkan kenikmatan dalam melaksanakan ibadah. Contoh ketika kita melaksanakan puasa, ketika puasa ternyata pas berbuka itu terlalu berlebihan, maka dalam melaksanakan ibadah, misalnya sholat maghrib, badan itu tidak merasa nyaman, kurang nyaman untuk pergerakan sholat maghrib, entah itu terlalu kenyang dan sebagainya. Dan kalau sudah tidak bisa merasakan kelezatan ibadah, maka akan mengganggu kehusyuan. Contoh, karena kewarken biasanya kan langsung glegeken. Ketika glegeken itu juga sangat mengganggu dengan yang namanya ibadah. Ruwiya diceritakan annahu qala man sabara 'alal quti syadidi sabran jamilan askanahu Allahu minal firdausi haitsu syaa. Barang siapa yang sabar atas al-qutus syadid. Al-qutus syadid itu adalah bahan makanan yang yang keras. Sabron jamilan, dengan sabar yang bagus, askanahu Allahu minal firdausi haitsu syaa, maka Allah akan menempatkan orang itu di surga Allah yang namanya surga Firdaus, haitsu syaa, semaunya dari orang yang ditempatkan itu tadi. Artinya bagaimana orang yang sabar untuk mengunyah, kemudian mengunyah makanan, kemudian ditelan. Itu kan kalau Kanjeng Nabi disunahkan sekian kunyahan, tidak seperti al-qutus syadid. Sabron jamilan itu maksudnya ya tadi. Jadi dikunyahnya itu dengan sabar. Askanahu Allahu minal firdausi haitsu syaa. Allah akan menempatkan dirinya di surga Firdaus nanti. Wa ruwiya annahu qala ayyu mamri'in ishtaha syahwatan. Barang siapa yang ishtaha syahwatan, berkeinginan untuk supaya keinginannya itu bisa tercapai, faradda syahwatahu, dan dia bisa menolak keinginannya itu, bisa menolak
dari keinginan yang tidak baik. Wa athara ala nafsihi ghufira lahu, dan mengalahkan dirinya sendiri supaya tidak mencapai kepada syahwat tadi itu, supaya tidak mencapai kepada keinginan yang tidak baik itu, merupakan sebuah pahala tersendiri. Ghufira lahu, orang tersebut akan diampuni dosanya oleh Allah. Jadi orang Islam itu mencari pahala sangat mudah. Ingin maksiat kemudian ditahan dengan sendirinya, itu sebuah hal yang luar biasa. Bisa menahan maksiat, bisa menahan, misalnya punya keinginan untuk memukul temannya, kemudian tidak jadi memukul, itu adalah sebuah hal yang luar biasa. Ghufira lahu, orang tersebut akan diampuni dosanya oleh Allah. Jadi perkara ngono tok itu sudah menimbulkan atau dapat balasan dari Allah yang luar biasa. Jengkel dengan temannya karena sendal digasak, katanya disawat sendal, terus dengan sendirinya dia menekan supaya tidak melempar sendal tersebut. Tidak jadi melempar, itu adalah bisa menekan syahwatnya, bisa menekan keinginan yang tidak baik. Itu merupakan sebuah sebuah perilaku yang mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mau mencuri kemudian ingat, langsung eling, wasariku wasariqatu, yo iki mencuri kok tanganku dipedhot karo Gusti Allah ning neraka, langsung gak jadi. Lah itu dengan sendirinya maka Allah akan mengampuni dosa dari orang yang berniat untuk mencuri walaupun itu enggak jadi. Kemudian ada orang misalnya mau mengambil bukan haknya, dengan sendirinya dia sadar, dengan sadar akhirnya enggak jadi melaksanakan atau melakukan yang namanya maksiat. Nah, meninggalkan maksiat, meninggalkan kemauan yang tidak baik bisa mendatangkan ampunan kepada dirinya. Man taraka fudulab bihki munihal haibata, man utawi sapane wong iku taraka lamun ninggal sapa man utawi sapane wong iku taraka lamun ninggal sapa man fudulab bihki ing luwehane guyu, fudulab bihki ing luwehane guyu, muniha mongko diparingi sapa man, muniha mongko diparingi sapa man al haibata ing haibah, al haibata ing pemberian. Ruwiya diceritakan apa annahu satemene Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku kala dawuh sapa Kanjeng Nabi, iku kala dawuh sapa Kanjeng Nabi, innal abda satemene kawula, satemene hamba, iku layakulu yakti ngucap sapa abet, iku layakulu yakti ngucap sapa abet al kalimata ing kalimat, al kalimata ing kalimat, layakulu kang orang ngucap sapa abet, layakulu kang orang ngucap sapa abet ha ing kalimat, ha ing kalimat illa kecuali liyuh hika, illa kecuali liyudhika supaya gawe guyu sapa abet, liyudhika supaya gawe guyu sapa abet, biha kelawan kalimat annasa ing menungso, annasa ing menungso, yahwi hale temurun, yahwi hale temurun sapa abet, yahwi hale temurun sapa abet, abada hale luweh adoh, abada hale luweh adoh, mimma tinimbang barang, baina sama ikan tetep ing dalem antarane langit, wal ardi lan bumi, baina sama ikan tetep ing dalem antarane langit, wal ardi lan bumi, wa annahu lan satemene abet, iku layazillu yakti kepleset sapa abet, iku layazillu yakti kepleset sapa abet an lisanihi saking lisane abet,
an lisanihi saking lisane abet asyadda halil luweh banget asyadda halil luweh banget mimma tinimbang barang yazillu kang kepleset sapa abet an qadamaihi saking telapak kaki lorone abet an qadamaihi saking delamaan lorone abet. Rawan riwayataken hu ing hadis sapa Al-Kharaiti Imam Al-Kharaiti. Waman utawi sapane wong iku taroka ninggal sapa man al-mizaha ing guyon muniha mongko diparingi sapa man al-bahaa ing wibawa kewibawaan ai tegese husnal haibati baguse wibawa baguse wibawa. Ruwiya diceritakan apa annahu satemene Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku qala dawuh sapa Kanjeng Nabi asumtu utawi meneng iku sayyidul akhlaqi bendorone pira-pira akhlak man utawi sapane wong iku mazaha guyon sapa man ustukhiffa mongko diremehaken sapa bihi kelawan wong rawa ngriwayataken hu ing hadis sapa Ad-Dailami Imam Dailami. Fal aqilu mongko utawi kang duweni akal iku yatawakha nyejo sapa akil bimazahihi kelawan guyone akil atau guyone akil bimazahihi kelawan guyone akil ihda halataini ing salah sijine keadaan loro Indahuma utawi salah sijine halataini iku inasul musahibina ngaring-ngaring pira-pira wong kang padha ngonconi. Iku inasul musahibina ngaring-ngaring atau ngenakaken pira-pira wong kang padha ngonconi wattawat dudulan ngetingalaken seneng wattawat dudulan seneng ilal mukhalitina maring pira-pira wong kang padha srawung kholata yakhlutu mukhalid itu sebenarnya aslinya adalah orang yang bercampur baur. Nah, berarti mukhalidin itu sama dengan bersosial. Wasaniyatu utawi kang kaping pindho iku ayyan fiya yen to ngilangaken sapa wong bil mizahi kelawan guyone bil mazahima kelawan guyone ma ing barang toro akan anyar teko apa ma alaihi ing atase wong min sa'amin bayane min sa'amin saking bosen wa lan barang hadasa kang anyar apa ma bihi kelawan akil bayane min hammin saking susah Melanjutkan dari makalah yang ketiga
Ini adalah asar atau ucapan dari sahabat Umar bin Khattab. Man taraka fudula bihki, barang siapa yang bisa meninggalkan fudula bihki, berlebihan dalam tertawa, munihal haibah, maka orang tersebut akan diberikan yang namanya pemberian. Nah, pemberian itu maksudnya adalah karena ini masih ada kesinambungannya dengan mantaroka yang di setelahnya. Jadi al-haibah di situ artinya adalah kewibawaan. Jadi orang yang menghindari, orang yang meninggalkan berlebihan dalam tertawa, maka orang tersebut akan diberikan oleh Allah berupa apa? Berupa ya kewibawaan. Ya coba masalah diingat-ingat ketika tokoh masyarakat ataupun ulama nasional ataupun internasional itu adakah yang sedikit-sedikit tertawa? Presiden Jokowi itu tertawa ya sekedarnya, kok guyu terus, ya diguyu karo rakyatnya. Presidennya mulai gitu kan. Sama ketika orang itu diangkat jadi apa, misalnya atasannya, ya harus merubah kebiasaan yang dulu mungkin didik-didik guyu. Nah, itu akan merendahkan dirinya sendiri. Tetapi jangan mempunyai persepsi yang salah. Oh, berarti guyu itu mending nggak usah ya. Tidak. Guyu nggak tertawa itu juga urat yang ada di wajah itu nanti ketekuk semua. Ketekuk nanti tambah ada yang satu urat saja yang nggak pas, operasi. Itu doa ya. Kayak sok guyu tambah. Ya sekedarnya ya. Kayak hilal. Yang guyu mari ngono guyu mana mari. Gitu aja, nggak usah berlebihan. Kiai khos, misalnya kiai khos seperti siapalah, misalnya Gus Baha itu yang guyune yo jarang-jarang gak bermakna kitab mantaro kayak gini fudulat gini ditinggal kalau santri ini ya sekedarnya. Nah, di sini diceritakan Kanjeng Nabi pernah dawuh innal abda la yaqulul kalimata. Sesungguhnya seseorang yang mengucapkan sebuah kalimat la yaquluha, yang mana orang tersebut itu tidak akan mengucapkan kalimat tersebut illa liyudhika bihan nasa, melainkan tujuannya itu adalah supaya orang yang ada di sekelilingnya itu bisa tertawa. Yahwi ab'ada mimma bainas sama'i wal ardh, sehingga hal seperti itu yang akan ab'ada membuat dirinya itu lebih jauh mimma bainas sama'i wal ardh, ibaratnya seperti antara langit dan bumi. Wa annahu la yazillu an lisanihi, dan sesungguhnya orang tersebut la yazillu an lisanihi, suatu saat pasti akan terpeleset dengan guyonannya itu, akhirnya menjadi sebuah masalah. Asyadda mimma yazillu an qadamaihi, yang mana akibat terpelesetnya omongan walaupun itu sak kalimat saja, itu imbasnya asyadda mimma yazillu an qadamaihi, melebihi sakitnya ketika seseorang itu terpeleset secara jasad. Jadi misalnya hilal itu mau naik ke sini, cuci kaki, kepleset, paling ya bruk, kalau 6,7 magnitudo itu tok kan. Tapi kalau lisan yang terpeleset itu belum tentu 1 hari selesai, 2 hari selesai, 3 hari selesai, itu belum tentu, pasti akan berkelanjutan. Apalagi yang tersinggung itu tidak tidak segera memaafkan,
tambah panjang masalahnya. Makanya kalau bercerita itu jangan ditambah-tambahi, kecuali hasil baca. Tambah-tambahi realita kemudian ditambah-tambahi. Nah, ini yang biasanya akan menimbulkan sebuah masalah. Misalnya Agung itu cerita menggoni sauping, mereka cerita nih, apa? Loh, ini abianan ngentut. Mari ngono, rambutnya iku metu tuh kok bolongan kono iku. Lah kamu ngerti? Ya langsung yang cangkemku ya, itu kan nggak masuk akal. Nah, hal-hal seperti itu kan illa liyudhika, yaitu tujuannya hanya untuk menertawakan, membuat ger gitu, supaya nggak garing karpe. Tapi kalau terlalu sering dibuat-buat, itu nanti akan pandai untuk mengarang cerita yang fiktif, yang tidak berdasarkan realita. Dan itu dalam hadis ini yahwi ab'ada mimma bainas samai wal ardh. Sebaiknya tidak usah melakukan hal seperti itu, karena melihat tingkahnya saja mungkin kita sudah tertawa. Jadi nggak usah ngomong, tingkah hayat aja kita sudah tertawa dengan mempermainkan pulpen sambil melihat jam. Gak mari-mari. Saya realita ini, gak nambah-nambah ya. Mau ini kalau permainkan itu nanti supaya terlepas pulpennya terus mari karpe kan ngono. Dari nengat ini kenek rek mulai iki. Ya gantian lah, masuk pancet ya, wingi Habib. Ojo protes, Habib ini enak. Ngutangi sapa aku gak enak. Engko ana bagian enake, sabar tapi. Ngwakeh jekan iki makolahnya. Wa man tarakal mizaha munihal bahaa ay husnal haibah. Barang siapa yang meninggalkan bergurau yang berlebihan itu. Ya, bergurau tapi berlebihan. Munihal bahaa, orang tersebut akan diberikan yang namanya kewibawaan. Kewibawaan yang justru lebih tinggi lagi kewibawaannya dibandingkan meninggalkan sekedar tertawa saja. Karena yang namanya bergurau di dalamnya itu pasti ada unsur tertawa. Tapi ketika tertawa itu kadang di dalamnya juga belum tentu ada unsur bergurau. Kalau orang bergurau itu kan nggak mungkin nggak tertawa. Mari ngono sing lucu, mari ngono gak guyu kabeh, tapi di situ bergurau itu nggak mungkin. Mesti ada yang tertawa. Kalau kita nggak ngomong apa-apa saja, kemudian krungu Mbah Mahir ngentut saja, itu mesti langsung saker gitu kan. Dari kandung barokah akeh gitu. Makanya akeh sing ngefan. Atau apa jenenge, kalau biasanya ada Farouk, kayak ketemu Yusuf, ya wes iku kayak kucing ketemu tikus kan. Itu bergurau, nggak mungkin kejar-kejaran mani ngono karo meneng kejar-kejaran gitu, nggak mungkin. Mesti ada unsur tertawanya itu pasti. Nah itu yang disebut dengan al-mizah. Mizah itu namanya tertawa. Gak lapo-lapo digarai. Itu kan namanya bergurau. Ruwiya annahu qala as-sumtu sayyidul akhlaqi. Jadi Kanjeng Nabi dawuh as-sumtu sayyidul akhlaqi. Berdiam, ya, diam itu merupakan akhlak yang utama. Sesuatu yang baik, bagus bagi kita ya diam. Tapi ojo keblinger diamnya. Man mazaha ustuhifa bihi. Barang siapa yang mazaha, yaitu bergurau, ustuhifa bihi, maka orang tersebut akan diremehkan akibat dia bergurau.
Apalagi misalnya keahliannya itu keahlian baru, yaitu caper. Misalnya naik pesawat, capernya ke pramugari. Misalnya nggawe kaos, tulisannya senggol bacok, sambil pakai kacamata. Kemudian kacamatanya dua yang dipakai itu, kacamata asli satunya ditaruh di batuk itu. Maskernya yang super mahal, yang harga puluhan ribu, yang merek KN77 James Bond. Itu kan biasanya ya seperti itu, dengan sendirinya dia lama-lama akan diremehkan. Makanya siapapun itu ketika ada orang pengajian dan sebagainya, kok sifatnya pengajian itu sifatnya rutin, saya yakin yang ngasih pengajian itu tidak akan bisa berlebihan dalam guyon, karena sifatnya rutinitas. Minggu depan atau bulan depannya ketemu lagi. Ya beda lagi kalau model penceramah, sing durung tentu 5 tahun lagi ngundang yang bersangkutan kan belum tentu, makanya guyune sak pingkong kan dipuas-puas nunggu. Dan yang penting mustamiinnya itu puasnya begitu. Dan ngaji kitab bendino yes ngene iki, kadang guyu kadang merengut. Bendino guyu, bendino merengut. Ya harus imbang, Pak. Dari hayat akeh meremute, Pak. Kenek maneh. Ya masa ustadz sama muridnya guyu ngakak, dan justru itu akan diremehkan. Ya, akan diremehkan. Beda lagi kalau yang ditangani itu adalah anak-anak yang masih sekolah usia dini, playgroup. Ngajar anak playgroup, tak dua sopan santun, goblok. Ya teman ditekani bapak ibu menene. Beda. Jadi jangan disamakan. Ngedepi koyo niku muridnya Hilal napa Tony. Dari yang dipakai data ketika mengupload yang dari YouTube juga ada juga akan pola ya kan dia datanya ada yang dulu kan ya sini ada mau mana tapi dia mau ngomong piye tapi ngomong piye dan tangan menang, sikil menang, anu menang. Tapi iki gak menang, kirain. Oh, ya. Fal aqilu yatawakha bimazahihi ihda halataini. Nah, ini fal aqilu ini adalah pengecualian ya, pengecualian. Jadi artinya ketika seseorang itu diperbolehkan untuk bergurau, itu hanya ada di dua hal. Yang pertama, inasul musahibina wat tawaddudu ilal mukhalitina. Jadi ketemu kawan lama yang sudah lama tidak berjumpa, kemudian guyon-guyon, itu adalah boleh. Ya. Jadi misalnya Bilal ketemu Kang Jahril kan terus suwe gak ketemu. Itu boleh itu.
Atau misalnya siapa Habib ketemu siapa koncone ketemu apa jenenge Abdi. Nah itu boleh, tapi cak cuek itu dilangi, ganti cak ya. Itu yang pertama, boleh ya. Jadi untuk kasih sayang, untuk supaya apa namanya seserawungan itu atau memasyarakat itu tetap terjaga ya. Kadangkala itu harus ada yang namanya al-mizah, yaitu bergurau. Yang kedua, ayyan fiya bil mizahi ma tara'a alaihi min sa'amin wa ma hadatha bihi min hammin. Yang kedua yaitu jika tidak ada unsur guraunya, ma tara'a alaihi min sa'amin, maka akan menjadi bosan. Seperti ngaji kitab ini, maknai terus, kemana sing maknai ya duduk ya gede awak itu jenenge gede, itu mesti bosan. Maka ya diselingi dengan guyon. Wa ma hadatsa bihi min hammin, atau orang yang sedang kesusahan itu juga diperbolehkan untuk diguyoni, tapi ojo teman-teman ya, tapi ojo teman-teman. Di sini yang orang tuanya nggak ada itu Hayat, bapaknya Hayat. Soalnya Hayat pas kena musibah dulu itu dihibur sama Yusuf. Hayat, yang sabar, bapakmu tenang di sana, kamu ngaji aja yang banyak, jangan susah-susah, makmu suruh nikah lagi, kan beres itu. Nah seperti itu kan jenenge menghibur, tapi yuk kenemenan. Oh jenazah dulu di apa-apa no, wes diomongi ngono, naudzubillah ya. Nggak usah susah-susah jadi anak itu. Mamamu suruh nikah lagi, cari yang kaya-kaya gitu. Nanti kamu kan dapat uang banyak ya. Kalau nanti uang banyak dapat, jangan lupa ya, saya dibagi. Modusnya banyak. Nah itu contoh, ma hadatsa bihi min hammin, ya diguyoni, misalnya bapakmu tenang di sana, jadi kamu yang tenang di sini, nggak usah sedih, nggak usah galau. Di sana sudah disiapkan oleh Allah berupa surga, dan di surga itu banyak bidadari kan memang betul seperti itu. Kok karuane nang neraka mbok masuk neraka, nang kono masuk neraka ta masuk surga ya wallahu a'lam. Pokoknya kan sifatnya menghibur tadi. Wa ma hadatsa bihi minham. Atau Abdul Ghadad misalnya punya rumah, kemudian rumahnya kebakaran. Jadi dem-dem terus omahmu kok karo Gusti Allah diganti karo sing jenenge apa namanya bangunan yang tingkatnya melebihi tingkat surga. Emang ya? Iya, sang sabar. Kapan? Dinteni ae. Pokoknya kan menghibur gitu ya. Ojo menghibur tapi menyesatkan gitu. Wis sing sabar, rumahmu itu ya jenenge kaya apa? Omah gak tau gawe ngaji. Terus gawe maksiat kok wis ngono iku ae. Ya itu jenenge menghibur tapi yo menyesatkan juga. Walaupun itu realitanya benar ya, mending gak usah diungkapkan. Oh masurem koyo ngene. Gawe ngaji lho, cek gak kebakaran. Terus kadung kebakaran masuk kata digawe ngaji. Apakah dengan cara ngaji itu nanti akhirnya omah langsung berdiri? Kan tidak, harus melalui ikhtiar. Wallahu a'lam. Bismillah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.